Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Apiliansa. Di sini saya akan buat program untuk membentuk segitiga sama kaki dengan output berupa huruf berjajar dan bertumpuk. Baiklah, mari kita mulai langsung dari C++ terlebih dahulu. Ya, seperti biasa. Lalu pertama kita akan buat char dengan variabel tinggi, lalu akan ditampilkan dia masukkan karakter A sampai Z, lalu akan disimpan di variabel tinggi, lalu inti jumlah baris sama dengan tinggi min A plus 1 ini fungsinya sama seperti strlen. Jadi dia tuh untuk mengetahui banyaknya nilai A yang kita masukkan, seperti A itu sama dengan 1, B itu sama dengan 2. Hal ini bertujuan agar ketika dijadikan pembatas dia itu nilainya bisa pas atau sempurna. Lalu kita masuk ke perulangan dengan I sama dengan 0, lalu I lebih kecil daripada jumlah baris I++. Lalu masuk ke pengulangan lagi dengan pernyataan J sama dengan 0, J lebih kecil daripada jumlah baris dikurang I dikurang 1. Untuk menyesuaikan, lalu dia akan mengeluarkan spasi. Hari ini untuk menyesuaikan agar segitiga sama kakinya tidak rusak, atau bisa juga di min 1 plus I, bisa juga seperti itu. Lalu di sini ada itu char karakter A plus I. Ini agar karakternya bisa berubah, misalnya dari A bisa jadi B, C, dan D, ditambahkan tanda petik agar bentuknya tidak berubah menjadi bentuk angka dan tetap menjadi bentuk karakter, tapi hanya hurufnya saja yang berubah. Lalu masuk ke perulangan ketiga dengan K sama dengan 0 dan K lebih kecil sama dengan I. Hal ini untuk membuat segitiganya K++. Lalu ditampilkan karakter lalu diberikan spasi untuk berikan jarak, lalu dia akan memberikan enter atau NL. Baiklah, langsung kita lalu dia akan melakukan perulangan terus sampai jumlah barisnya sama I-nya dengan jumlah baris. Baiklah, langsung kita uji coba saja. Anda akan masukkan F, dan di sini F adalah bernilai 6 dengan setinggi 6 baris. Inilah kira-kira. Baiklah, kalau begitu kita lanjut ke pseudocode atau Pascal. Itu seperti ini, ordinal atau integer. Jadi intinya dia akan mengubah karakter char menjadi ASCII, lalu dikurangkan dengan A agar mendapatkan nilai relatif yang sama. Karena A adalah baris pertama dari alfabet, jadi setiap input bilangan yang dikurangi akan selalu mendapatkan nilai yang relatif sama jika kita urutkan alfabet dengan angka. Lalu kita akan masuk perulangan 1, 2, 3, dan 4 seperti itulah. Lalu kita akan coba run saja. Ini kita akan masukkan G. Dan di sini adalah 7 hasilnya yang bisa kita lihat. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjut ke flowchart. Nah, ini adalah flowchartnya. Pertama kita akan mulai atau begin start bisa juga. Lalu kita akan input tinggi, lalu akan diproses dan akan masuk pengulangan. Lalu pengulangan kedua. Setelah dilakukan pengulangan ini, maka dia akan ke pengulangan ketiga. Setelah pengulangan ketiga ini, salah, harusnya dia ada di sini ya. Oke, nanti saja. Lalu dia akan muter ke sini dan ya, dia akan mengeluarkan karakter ini agar dijadikan segitiga sama kaki seperti yang sudah kita lihat. Baiklah, lanjut kita ke deskripsi program. Masuk ke deskripsi program, maka pertama programnya akan mulai terlebih dahulu, lalu kita akan menampilkan dia masukkan karakter A sampai Z, lalu inputnya input dari keyboard akan disimpan di tinggi dengan jenis data char. Lalu kita akan masuk ke perintah berikutnya, itu jumlah baris sama dengan tinggi min A plus 1. Ini bertujuan untuk mengetahui berapa nilai dari bilangan yang kita taruhkan dengan mengubahnya menjadi nilai ASCII, lalu dikurang dari nilai A ASCII dan ditambah 1 agar nilai
nya relatif sama ketika alfabet dijajarkan dengan huruf. Lalu masukkan pengulangan dengan pernyataan I sama dengan 0 dengan kondisi I lebih kecil daripada jumlah barisnya. Lalu masuk pengulangan 2 dengan pernyataan J sama dengan 0, lalu J lebih kecil daripada jumlah baris dikurang I min 1 atau bisa min 1 ditambah I, begitu juga. Lalu dia akan mengeluarkan spasi untuk membuat celah agar segitiga sama kakinya utuh. Lalu dia akan menjalankan perintah karakter sama dengan A plus 1 untuk mengubah karakter A menjadi B jika ditambahkan dengan I jika I-nya bernilai. Lalu masuk pengulangan ketiga. Kali ini pengulangan ini ada untuk membuat jadi pondasi dari segitiga tersebut. Lalu terakhir akan ada NL di sini untuk membuat segitiganya agar bisa. Ya. Itu saja dari saya Nudrit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.